Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul Membatalkan Pengampunan. Dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 dikisahkan mengenai seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dalam perhitungan tersebut didapati seorang hamba yang tidak mampu membayar hutang kepada raja tersebut. Karena tidak mampu membayar hutangnya, hamba tersebut memohon keringanan dari raja agar istri dan anak-anaknya tidak dijual sebagai budak. Hati raja tergerak oleh belas kasihan, saudara, sehingga ia menghapuskan hutang hamba itu yang bernilai 10.000 talenta. Akhirnya hamba tersebut bebas dari hutang dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Akan tetapi, tidak lama berselang, ketika ia keluar dari ruangan raja tersebut, ia bertemu dengan orang yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ketika ia melihat orang itu, ia mencekiknya dan menagih utang dengan kejam, sampai menjebloskannya ke penjara. Mendengar hal ini, orang yang menyaksikannya, mendengar hal ini dari orang yang menyaksikannya, sang raja begitu marah dan menjebloskan hamba tersebut ke dalam penjara. Raja kemudian membatalkan pengampunan terhadap hamba itu. Dari kisah ini kita dapat memetik sebuah kebenaran yang sangat berharga, yaitu pengampunan yang Allah berikan bisa dibatalkan apabila seseorang tidak memenuhi maksud dan tujuan pengampunan itu diberikan. Ketika seseorang diampuni oleh Allah, maka seharusnya setiap orang hidup dalam kebenaran dan relasi yang harmonis dengan sesamanya. Dan itu mutlak, saudara, mutlak sekali. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak menutup kemungkinan bahwa manusia bebas melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Mereka bisa mengampuni sesamanya atau tidak. Mereka yang tidak mengampuni sesamanya tidak akan diampuni oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan membatalkan pengampunan tersebut karena tidak mengampuni orang lain. Maka perhatikan kalimat dalam doa Bapa kami itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, secara implisit mengandung kebenaran bahwa kita harus mengampuni sesama kita, ya saudara, sebagai respon atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengampuni orang lain, saudara, sebagai respon atas pengampunan yang Allah telah berikan kepada kita. Tujuan Allah memberi pengampunan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Salah satu hal yang harus dipenuhi untuk kembali kepada rancangan semula adalah memiliki hati yang bersih, saudaraku. Jadi harus ditegaskan tujuan Allah memberi pengampunan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Salah satu yang harus dipenuhi, ya saudaraku, untuk kembali pada rancangan semula adalah memiliki hati yang bersih dari dendam dan perseteruan dengan sesama. Seseorang tidak dapat diperbaharui oleh Tuhan jika masih menyimpan rasa sakit hati, dendam, atau kebencian. Setiap kita harus memperkarakan apakah ada bagian dalam hati kita yang masih kita simpan atau membenci atau mendendam kepada orang lain. Seharusnya setiap orang Kristen dapat belajar melupakan dan mengampuni kesalahan setiap orang dengan memandang pada pengampunan Allah. Ya, mesti, harus, wajib, tidak bisa tidak. Ingat, kalau seseorang tidak mengampuni orang lain,
ia pun juga tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu berarti anugerah Allah menjadi sia-sia dalam hidup orang tersebut, saudara. Sia-sia. Dengan memandang pada pengampunan Allah, kita melihat gambaran besar tentang keselamatan yang Allah berikan. Sehingga kita dapat melihat, saudaraku, betapa kecilnya masalah yang kita simpan dalam hati kita secara berlarut-larut dibandingkan dengan pengampunan Allah yang besar demi keselamatan kekal kita. Ya, saudaraku, hendaknya setiap kita, saudaraku, menyadari bahwa utang kita yang banyak telah dihapuskan. Utang di sini menunjuk pada dosa dan ketidakbenaran kita di hadapan Allah. Dosa dan ketidakbenaran kita di hadapan Allah. Pada masa yang telah kita lalui, saudaraku, sekarang ini bahkan kemungkinan juga kesalahan yang masih dapat kita lakukan di depan. Saudaraku, sekarang giliran kita untuk menghapus utang yang dilakukan oleh sesama kita atau orang lain kepada kita. Hal menghapus utang ini bukan berarti meniadakan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ya, hal menghapus hutang ini bukan berarti meniadakan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan pertikaian yang terjadi. Dalam kasus tertentu seperti kasus hukum, tentu ada pertimbangan tersendiri mengenai permasalahan tersebut. Namun pada prinsipnya, saudaraku, menghapus utang sesama di sini maksudnya tidak menyimpan kesalahan orang lain, sekecil apapun kesalahan itu dalam hati kita. Dalam proses ini kita akan merasa tidak nyaman dan sakit, saudaraku. Ya, mengampuni semua kesalahan orang, membersihkan hati kita dari dendam, kebencian terhadap orang-orang yang menyakiti kita, bukannya sesuatu yang mudah, itu sulit. Dan dalam proses ini kita bisa merasa tidak nyaman dan merasa sakit. Bukan tidak mungkin kita semacam atau seperti menabrak tembok ketika harus menyelesaikan permasalahan batin dengan sesama. Di dalam hati kita ingin mengampuni, namun sangat sulit dan bisa-bisa menyakitkan. Inilah harga mahal yang harus kita bayar sebagai orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Di samping itu, hal ini dapat menjadi proses pembentukan yang mahal dalam sekolah kehidupan yang telah dirancang oleh Allah dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku, terimalah semua sebagai berkat abadi yang mendewasakan bagi jiwa dan roh kita. Jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang pada akhirnya tidak diterima oleh Tuhan hanya karena tidak bersedia melepaskan pengampunan bagi orang lain atau berarti tidak melakukan kehendak Bapa. Ingat, pengampunan yang Allah berikan bisa dibatalkan apabila seseorang tidak memenuhi maksud dan tujuan pengampunan itu diberikan. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Sola Gracia.